Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? Siswa-siswi SMK Harapan Bangsa, khususnya kelas 12 TKJ ya, TKJ. Video ini saya buat untuk tugas akhir kalian, mapel PKK yang saya ampu dan juga dengan KIG IoT ya. Dan ini tugas akhir kalian harus kalian selesaikan untuk nilai akhir. Dan ini wajib kamu kerjakan. Oke, batas akhir pengumpulan video itu Jumat. Ya. Yang harus kalian kerjakan itu ada dua opsi. Satu ya, kamu pilih dua opsi. Pertama, membuat produk. Yang kedua itu jasa. Untuk produk itu nanti kalau kamu kumpulkan itu dengan produknya. Jadi kamu dua. Kalau kamu pilih yang pertama mengenai membuat produk, itu harus kumpulkan kamu dua. Yang pertama produknya yang kamu buat, yang kedua videonya, vlognya, video blognya. Jadi video-video untuk share itu ya. Yang di YouTube banyak gitu ya, vlog harian dan lain-lain yang share keseharian, share ilmu. Itu ya, pilih yang pertama. Bagi yang pilih yang kedua, itu video jasa. Contoh seperti yang saya kerjakan nanti ya. Ini yang saya berikan contoh ini mengenai jasa. Jadi hanya videonya aja. Kalau yang jasa, videonya aja. Oke, paham ya. Dari yang sekarang ini saya akan berikan contoh mengenai video troubleshooting PC. Jadi hal-hal yang mengenai masalah pada PC ya. Terutama pada CPU. Karena CPU ini yang yang complicated ya permasalahan pada PC ya. Nah, ini set ya, ada keyboard, mouse, monitor dan juga CPU. Nah, CPU yang prosesor ya, processing unit. Monitor itu output, inputnya ya keyboard dengan mouse. Ini basic sekali ya, kelas 10 TKJ. Oke, seperti itu. Langsung ke materinya. Jadi yang untuk untuk permasalahannya, troubleshootnya itu saya rangkum menjadi dua. Yang pertama, keadaan tanpa OS. Yang kedua, motherboard ya. Keadaan tanpa OS ini bisa jadi harddisknya kebaca ataupun tidak. Ini pasti tulisannya seperti ini, insert boot media ya. Ini keadaannya harddisknya kebaca ataupun tidak, pasti seperti ini tulisannya. Nah, di sini kondisi di sini harddisknya tidak saya colokin, jadi kondisinya tidak terbaca. Kenapa? Karena nggak saya colokin kabelnya. Itu kondisi tidak terbaca harddisknya. Pasti keluar tulisan seperti ini, insert boot media. Ini pasti seperti ini. Saya ngalamin bertahun-tahun seperti ini ya, kalau harddisknya nggak kebaca. Tapi kadang harddisknya sudah saya colokin, tapi dia tetap nggak kebaca, keluarnya seperti ini. Jadi harddisknya bermasalah seperti itu. Paham ya? Pak, gimana caranya ngecek harddisknya kebaca apa enggak? Masuk ke BIOS, Ctrl Alt del, masuk ke BIOS. Ini untuk PC. Kalau laptop kebanyakan F2 ya, masuk ke BIOSnya. Nah, ini BIOS. Standar BIOS fitur di sini kamu enter. Nah, ini harddisknya nggak kebaca. Di sini ada tampilan not detected. Jadi nggak kebaca. Nah, seperti itu kondisinya. Pak, kalau seandainya seperti itu gimana? Masalah pertama. Nah, masalah pertama itu kan kondisi tanpa OS. Yang kedua, motherboardnya. Kalau kondisi tanpa OS itu ada dua hal. Yang pertama software, yang kedua hardware. Yang software itu kalau seandainya kondisinya harddisknya kecolok ya, dengan kabelnya dua, itu kabel SATA motherboard ke motherboard, harddisk motherboard ataupun SATA PSU ke harddisk, power supply ke harddisk, itu kecolok semua, tapi dia tidak masuk ke BIOS, tidak masuk ke OS-nya, nggak boot ke OS-nya, nggak masuk ke Windows lah ya. Nah, itu kebanyakan korup dia. Solusinya harus diinstal ulang, jadi rusak OS-nya. Cara ngeceknya yang lain ya, selain diinstal ulang ya, ngecek dulu ya. Ngeceknya tuh kalian masuk ke save mode F8, bisa F8, kamu pencet terus tombol F8, masuk ke pilih save mode. Kalau tetap nggak bisa loading terus, nggak masuk, itu biasanya dia korup. Dia itu pertama mengenai software. Kalau hardware itu ada tiga, saya rangkum. Yang pertama kabel. Kabel pertama ini kabel SATA yang warna merah.
SATA warna merah ini terbaru ya SATA. Kalau lamanya tuh ATA. SATA tuh serial ATA. Kalau ATA yang lama, ini lebih lebar, dia di sini ada lebar, kabelnya lebar. Itu ATA. Nanti saya akan tampilkan insya Allah kalau kita ketemu ya. Itu ATA. Itu kalau rusak. Jadi udah kamu colok ke harddisk tapi tetap nggak kebaca, tetap nggak masuk. Itu padahal itu bisa harddisknya itu kan. Itu kamu harus potong nih, kamu gunting ya seperti anak PKL di sini ya. Kalau tahu saya, kalau udah tahu rusak, saya gunting, saya buang. Itu biar nggak kepake lagi. Itu kabel SATA yang ke motherboard, dari harddisk ke motherboard. Itu rusak. Kamu gunting kamu buang aja. Kamu ganti. Oke. Yang kedua itu kabel PSU-nya. PSU yang ke harddisk. Kalau PSU kan supply power ya, listrik ya. Harddisk juga butuh listrik. Jadi dia supply ke harddisk. Nah, ini kalau rusak kabelnya ini seperti ini kabelnya. Ini untuk SATA-nya. Ini untuk ATA-nya. Ini untuk lama ATA, SATA. ATA biasanya tuh bunder ya, bulat ya. Oh, ini biasanya gepeng dia. Kalau SATA gepeng. Ya, seperti itu. Kalau ini biasanya tuh kalau kamu colok dan dia bunyi harddisknya kayak krek kayak apa, bunyian putaran apa piringan ya kan, dia kayak CD ya, piringan itu muter tuh. Kalau bunyi biasanya dia, kalau saya nemuin juga kadang kabelnya PSU nya tuh udah, kalau kayak seperti itu rusak kabel PSU nya, kamu buang aja, kamu gunting, kamu buang PSU nya sekalian ya, biar nggak trouble lagi, misalnya seperti itu ya. Nah, yang ketiga ya harddisknya. Kalau emang kabelnya sudah bagus, kabel PSU-nya bagus, dipakai yang lain bisa, di lain bisa, di kabel SATA-nya juga bagus, dipakai juga yang lain bisa, tapi di sini kok nggak bisa. Itu kebanyakan juga harddisknya. Harddisknya udah uzur, dia udah tua lah istilahnya. Kalau nggak tua ya mungkin udah jelek ya, dia emang sudah harddisknya jelek. Kalau uzur lama, kalau di sini tuh yang paling lama sekitar 10 tahun lebih ya. Sejak HP ada tuh CPU yang harddisknya yang di lab B itu tetap saya pelihara harddisknya. Itu harddisk tua tahun-tahun, alhamdulillah masih awet. Oke, itu yang masalah mengenai tanpa OS. Jadi ada dua kemungkinan, software dan hardware. Kalau software mungkin korup, harus diinstal ulang. Kalau yang kedua hardware itu ada 3, kabel 2, kabel SATA yang dari mumbu motherboard ke harddisk, ataupun PSU ke harddisk, ataupun memang harddisknya yang bermasalah. Oke, seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang yang kedua, kalau keadaan memang motherboardnya. Patokannya apa Pak? Kalau patokan saya, keadaannya kalau motherboard itu tanpa tulisan tadi, insert media tadi. Ya, kalau tanpa tulisan itu keadaan motherboard yang bermasalah. Contoh yang pertama itu keadaan VGA-nya. Saya cabut VGA-nya, nyabutnya jangan kabelnya ya, tapi di sini ya, kepalanya. Nah, ini saya cabut, mati kan, black screen. Nah, seperti ini keadaan tanpa tulisan tadi. Kondisi CPU nyala, muter, heatsinknya, kipasnya muter, tapi nggak nampil di monitor seperti itu. Jadi nggak nampil, minimal nampil tadi kata-kata insert tadi, boot media tadi. Nah, kalau seperti ini, masalah pertama itu kabel VGA-nya seperti ini, biru ini. Kalau rusak ya kamu gunting, kamu buang, colokin lagi, akan nampil. Oke ya, insert media. Ini ada insert media. Saya dekatkan ini ya, insert media. Oke. Nah, setelah itu yang kedua, pertama kabel VGA, yang kedua RAM-nya. Saya matikan dulu. Di sini matikannya tidak bisa menggunakan Windows ya, jadi nggak bisa menggunakan, karena nggak masuk Windows, jadi ya nggak bisa, harus tekan lama tombolnya. Lama tombol powernya. Nah, sudah mati seperti ini, kamu cabut powernya dulu, paham ya, karena ini listrik. Jadi kalau kamu pengen bongkar, diusahakan semua yang kaitan dengan listrik kamu cabut semua. Kamu cabut powernya. Nah, kamu cabut powernya. Yang kedua VGA nya kamu cabut, biar tidak merusak komponennya. Nah, VGA kamu cabut. Di sini hanya terdapat kabel USB, keyboard dan mouse.
Nah, hampir sudah seperti ini, sabut RAM-nya. Biasanya kalau nggak nampil ya, ini saya dapat ilmu dari senior saya, itu di ini sama jari sini, tarik seperti ini. Kalau tetap nggak bisa ya, kamu coba menggunakan penghapus karet. Penghapus karet kamu gesekkan sekali atau 2 kali di ininya, besinya, di pinnya, tembaganya. Ini seperti ini. Nah, gesekkan di sini. Menghapus karet atau rubber ya, rubber. Kalau tetap nggak bisa, ganti slotnya. Ya, slotnya kan ada 2 biasanya ya. 2 ada slot RAM-nya, ada 2. Ganti sebelahnya. Ganti slotnya. Tuh, insya Allah. Semoga bisa ya. Kalau memang berkendala bermasalah pada RAM-nya. Oke, yang ketiga clear CMOS. Clear CMOS ini, CMOS tuh baterai. Sama halnya baterai jam ya. Itu membukanya juga butuh teknik ya. Di ceklek gitu dia keluar sendiri. Ini CMOS, baterai pada motherboard. Ini biasanya untuk mereset ya. Jadi ke pengaturan pabrik seperti itu ya. Caranya reset CMOS atau jumper. Ini bisa kalian cek di Google. Jadi jumper, reset CMOS atau jumper. Itu posisi kalau kamu memastikan ini masih bagus apa enggak. Kalau pas kamu jumper ya, kamu reset, terus nanti akan ngatur jam ya, ngatur jam tuh. Kalau udah jamnya kamu atur semua, nampil, itu masih bagus baterainya. Kalau nggak nampil nggak bagus, kadang berpengaruh juga. Nah, cara resetnya itu ada kayak jarum ya, 3 jarum. Posisinya 1, 2, 3. 1, 2 itu normal, 2, 3 itu ngereset. Jadi kamu pindahin, colokkan 1, 2 normalnya, kamu pindahin ke sini. Keadaannya itu mati ya, powernya nyolok tapi kadang mati. Kamu cabut 1, 2-nya, pindahin ke 2, 3 seperti itu. Terus setelah itu kamu pindahin lagi ke 1, 2, dia bakal nyala sendiri gitu. Kalau saya nyari amannya, saya cabut dulu powernya karena kan berkenaan dengan listrik ya, saya takut namanya listrik ya. Kalau yang handal mah, tapi tetap cabut listrik. Jadi pas kamu mau nyabut si pin tadi ada 3 ini, kamu cabut dulu, colokan powernya, kamu cabut 1, 2, masukin ke 2, 3. Nah, setelah itu kamu colokin kabel powernya, kamu cabut pelan-pelan aja. Ini posisinya karena listriknya ada ya, jadi pelan-pelan aja kamu cabut, langsung kamu pindahin ke 1, 2, dia bakal nyala sendiri, gitu, nyala sendiri seperti itu. Itu mengenai clear CMOS atau baterai CMOS. Jadi jangan tergesa-gesa kamu membuangnya, kamu clear dulu. Kalau masih bisa, masih bagus, bisa dipakai lagi. Kalau enggak ya kamu beli baru. Oke, yang keempat VGA onboard. Jadi keadaan ini VGA onboard ini kan tampilan ke visualnya. Biasanya kalau ini VGA onboard di sini, VGA onboard masih bawaan di motherboardnya. Biasanya kalau orang-orang gamer ya, gaming itu dia pasti menggantinya menggunakan VGA eksternal. Jadi dia beli VGA eksternal tapi masih sesuai spesifikasi ya, up to berapa giga, betul kan, seperti itu. Sini ada slot buat VGA eksternal dan juga slot untuk LAN card. Ada 2 slot di sini biasanya. Ada 2 slot VGA eksternal dan juga LAN card. Nah, untuk VGA eksternal biasanya tadi gamer tadi dia kadang menggantinya menggunakan VGA eksternal. Nah, Pak, kalau seandainya masalahnya VGA onboard ya kamu ganti menggunakan VGA eksternal sesuai dengan speknya berapa giga gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir 1, 2, 3, 4 masih tetap nggak bisa. Biasanya tuh masalahnya di prosesornya. Prosesornya berada di mana? Terletak di dalam, di dalamnya, bukan dalam ya, ditutupi oleh heatsink. Ini bukan heatsink tapi heatsink. Heat kan panas, sink itu mungkin sirkulasi udara ya. Jadi kalau di sini sistemnya itu kalau heatsink untuk prosesor tuh dia ngambil ngambil udara. Jadi ngambil udara biar si prosesornya tuh dingin yang diambil. Kalau fan yang di belakang ini ini untuk membuang uap panas. Jadi uap di sini, udara di sini biar nggak panas dibuang. Sama kayak blower lah ya, blower kan membuang tuh seperti itu. Jadi ini ngambil, buang ya, seperti itu.
exhaust sama intake ya. Intake kan mengambil, exhaust tuh membuang, cuma kayak knalpot lah yang membuang, seperti itu. Oke, paham? Jadi saya simpulkan ada dua kondisi. Yang pertama itu kondisi tanpa OS. Kondisi tanpa OS ini disebabkan oleh dua hal, misalnya software ataupun hardware ya. Nah, kalau software itu biasanya memang, kalau hard disk memang bagus ya, udah kecolok semua, kabel-kabelnya ke hard disk kecolok, itu kebanyakan korup ya, harus diinstal ulang. Yang kedua, hardware itu kemungkinan kabel ya. Jadi kabel yang ke hard disk itu dia jelek ya. SATA yang dari motherboard ke hard disk itu jelek. Yang kedua, kabel dari PSU ke hard disk itu jelek, ataupun memang hard disknya yang memang jelek, dia harus diganti. Yang pertama, kondisi pertama. Kondisi kedua itu motherboard. Yang pertama kabel VGA, kedua RAM, ketiga clear CMOS, baterai CMOS, keempat VGA onboard. Ternyata di sini ada VGA eksternal, saya yang lihatnya. Nah, ini VGA eksternal di sini. Ini VGA eksternal. Dan ini CPU ini sepertinya sudah menggunakan VGA eksternal. Kenapa? Karena onboardnya rusak. Di sini colokinnya. Oh, bukan, sorry. Ini bukan VGA eksternal, ini sound card. Sorry. Ya ini kan masih bisa tadi ya VGA-nya ya, sorry. Ini VGA-nya masih bisa onboardnya. Ini bukan ya, ini bukan VGA, ini sound. Sound itu ya buat ini apa namanya? Headset, mic di sini. Tiga ini. Ini bukan ini untuk apa ini? Ini mungkin sepertinya VGA tapi dia panjang ya. Saya belum tahu ini apa ini. Tapi ini sound card namanya. Sound card. Jadi ada tiga ya di sini. Ada LAN card, VGA card, sound card. Ini sound card. Oke. Nah, ini VGA onboard tadi saya bilang VGA onboard. Ini masih bisa VGA-nya. Ini bawahnya ini sound card. Yang terakhir prosesor. Seperti itu. Kalau prosesor ini juga hati-hati, semua juga butuh kehati-hatian. Jadi kalau prosesor itu kalau kamu buka heatsinknya juga hati-hati. Mungkin kamu cek, kalau rusak kamu ganti. Kalau enggak ya coba aja menggunakan thermal. Mungkin dia kepanasan ya. Kasih thermal. Thermal tuh letakkan di heatsinknya situ, di bawah sini, bawah. Ada thermal tuh seperti pendingin kayak salep gitu ya, salep. Itu cukup. Ya, berarti itu video dari saya, vlog ya, video blog.